Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our video. Pada kesempatan kali ini, saya Marin Rahma Muziharti dan teman saya Esa Liani yang merupakan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Administrasi Publik akan menampilkan video mengenai salah satu aplikasi yang ada di Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Melihat banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di tengah masyarakat menjadi inisiasi Satlantas Polresta Kabupaten Lahat untuk membuat inovasi berupa aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City. Aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City merupakan aplikasi yang dikembangkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait tilang elektronik dan layanan lainnya, seperti data kendaraan, notifikasi e-tilang, info lantas, dan SOS. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan masyarakat dalam keperluan pajak kendaraan dan layanan lalu lintas lainnya. Adapun unit kerja atau instansi pengelola dari aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City merupakan aplikasi garapan dari Satlantas Polresta Kabupaten Lahat. Aplikasi layanan digital online ini hadir karena maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, namun tidak dapat diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, aplikasi ini hadir guna mempermudah layanan data milik kendaraan, catatan e-tilang, info lantas, serta keperluan layanan tentang kendaraan maupun lalu lintas di Kabupaten Lahat. Lahat Dulur Kito adalah aplikasi Smart City yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat sebagai sarana notifikasi e-tilang. Layanan digital online aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City ini memuat berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah layanan masyarakat seperti keperluan pajak kendaraan, layanan data milik kendaraan, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan maupun lalu lintas. Oke, baiklah. Selanjutnya yang keenam, jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online. Di sini terdapat 5 layanan yang tersedia pada aplikasi digital online. Yang pertama ada data milik kendaraan, yang kedua notifikasi dan catatan e-tilang, yang ketiga info lantas, yang keempat informasi pengaduan, dan yang terakhir yang kelima SOS. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital online. Yang pertama, data milik kendaraan. Fitur ini dapat memudahkan kepolisian untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan dan mengakses informasi kontak yang diperlukan, memungkinkan pelacakan kendaraan yang terdaftar dalam sistem, membantu dalam penegakan hukum dan mengurangi peluang pelarian, dan memastikan bahwa kendaraan tersebut memiliki dokumen dan izin yang sah. Yang kedua, notifikasi dan catatan e-tilang. Pada fitur ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola tilang elektronik atau e-tle dan pada administrasi kendaraan. Melalui fitur notifikasi ini, diharapkan pengguna dapat memantau dan mengelola e-tilang elektronik pada kendaraan mereka agar lebih efisien dan mendapatkan informasi yang diperlukan terkait administrasi tilang. Yang ketiga, info lantas. Fitur yang digunakan untuk melaporkan dan memantau kondisi sosial dan lalu lintas di Kabupaten Lahat. Fitur ini memudahkan pengguna aplikasi untuk mengetahui keadaan dan situasi lalu lintas Kabupaten Lahat. Yang keempat, informasi pengaduan. Fitur ini berfungsi untuk melaporkan permasalahan sosial yang terjadi di jalan seperti kejahatan, kecelakaan, ataupun masalah lingkungan. Laporan yang dibuat oleh pengguna akan dikirim kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, SOS. Pada fitur Save Our Society atau SOS dirancang untuk memberikan bantuan darurat ataupun pertolongan cepat kepada pengguna aplikasi yang sedang mengalami situasi darurat
ataupun membutuhkan bantuan segera. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan respon cepat pada situasi darurat. Dengan demikian, pengguna aplikasi dapat merasa lebih aman dan terlindungi di dalam kabupaten tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, manfaat yang diharapkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City bagi pihak luar atau eksternal, yakni yang pertama sebagai media pemberitahuan atau pemberitahuan etiket. Yang kedua, menyimpan dan menampilkan informasi sejarah etiket kendaraan terdaftar. Yang ketiga, menyediakan akses mudah ke informasi tentang etiket nasional, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Yang keempat, memberikan informasi riwayat perjalanan kendaraan seperti lokasi, waktu, dan gambar kendaraan. Yang kelima, memberikan kenyamanan dalam mengirimkan laporan respon cepat atau SOS. Selanjutnya, manfaat bagi internal organisasi antara lain. Yang pertama, dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai media yang dapat meminimalisir praktik KKN pada petugas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional kepolisian dengan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi kendaraan secara manual. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meningkatkan keamanan publik dengan memberikan akses pemantauan lalu lintas. Selanjutnya, yang ke-8, tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerjanya aplikasi layanan digital online. Berikut terdapat beberapa tata cara mengakses dan menggunakan aplikasi Lahat Dulur Kito atau cara mendownload aplikasi tersebut. Yang pertama, unduh aplikasi terlebih dahulu. Cari aplikasi Lahat Dulur Kito di toko aplikasi resmi seperti Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Unduh dan install aplikasi tersebut di perangkat Anda. Yang kedua, buka aplikasi. Setelah aplikasi terinstall, buka aplikasi Lahat Dulur Kito di perangkat Anda. Yang ketiga, daftar akun. Pada halaman utama aplikasi, cari opsi untuk mendaftar atau membuat akun baru. Klik opsi tersebut dan ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk mengisi informasi pribadi Anda dan membuat akun. Yang keempat, setelah itu masukkan email dan buat kata sandi yang akurat untuk membuka aplikasi tersebut. Yang kelima, verifikasi akun. Setelah mengisi informasi yang diperlukan, Anda mungkin perlu memverifikasi akun Anda melalui email atau nomor telepon yang Anda berikan. Yang keenam, login. Setelah akun Anda terverifikasi, masukkan kredensial login Anda seperti nama pengguna dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi Lahat Dulur Kito. Selanjutnya, yang ke-9, keunggulan aplikasi layanan digital online. Adapun keunggulan dengan adanya layanan aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City, yakni pada salah satu fitur layanan ETLE tidak melibatkan personil yang banyak, sehingga tidak menimbulkan kemacetan pada jam dan lokasi tertentu, terawasi penuh 24 jam, tidak adanya peluang KKN atau pungli oleh petugas, dan pembuktian pelanggaran akurat. Selain itu, pada fitur SOS pada aplikasi Dulur Kito Lahat Smart City memiliki keunggulan untuk mendapatkan bantuan baik dari kecelakaan, tindakan kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-10, kelemahan layanan digital online. Penggunaan aplikasi digital pada Lahat Dulur Kito terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah dan memadai untuk menggunakan aplikasi digital. Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki akses ke perangkat elektronik atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya infrastruktur yang memadai. Penggunaan aplikasi digital pada pelayanan publik memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan cepat. Namun, masih terdapat daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga penggunaan aplikasi digital menjadi terbatas. Selanjutnya, yang ketiga, respon yang lambat. Hal ini dapat menjadi masalah jika pengguna mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan yang membutuhkan bantuan segera. Jika aplikasi tidak memberikan respon yang cepat dan efektif,
pengguna mungkin akan merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yang keempat, kurangnya komitmen dari pimpinan instansi dan lembaga untuk menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan aplikasi tidak maksimal. Selanjutnya yang kelima, kekhawatiran terkait keamanan data. Penggunaan aplikasi digital pada pelayanan publik juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi. Jika tidak diatur dengan baik, data pribadi masyarakat yang disimpan dalam aplikasi tersebut dapat rentan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Yang terakhir, yang keenam, kurangnya informasi atau sosialisasi tentang aplikasi terkait kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aplikasi tersebut, mereka mungkin tidak menyadari keberadaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut. Kurangnya informasi atau sosialisasi juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat adopsi aplikasi oleh masyarakat, sehingga penggunaan aplikasi tidak maksimal. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-11, profil jumlah data pengunjung atau user sejak di launching hingga saat ini. Sejak aplikasi Dulur Kita Lahat Smart City dirilis di Play Store pada 2 Desember 2022 hingga sekarang, terdapat 1.000 lebih pengguna yang telah menginstal aplikasi tersebut. Nah, inilah hasil pembahasan mengenai analisis aplikasi Dulur Kita Lahat Smart City dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys, bye-bye.